lagi di Manhwa Kopi. Sebelum mulai alangkah baik ya pencet tombol like, subscribe, dan share ke semua grup kalian. Dan jangan lupa komentar kalian bermanfaat untuk Mimin biar makin semangat. Tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Gadis ini berkata, "Aku mohon padamu, Paman. Di dalam satu set porselen ini ada satu barang yang sangat penting bagi kakekku. Itu tidak untuk dijual, Paman bisakah menjualnya kembali kepadaku?" Bos Wang berkata, "Apa, 2 miliar? Bukan aku tidak mau jual kepadamu, aku baru saja jual ke orang lain." Teman dari Bos Wang berkata, "Itu benar, tidak tahu bagaimana dia membohongi anak itu, beberapa produk baru dari tempat kerajinan tangan, dia benar-benar sudah dimanfaatkan dengan buang-buang uang 1 miliar. Wang, aku sungguh iri padamu. Kapan aku bisa bertemu dengan orang-orang yang buang-buang uang begini?" Bos Wang berkata, "Hahaha, namanya juga anak muda, nafsu juga sangat normal." Gadis ini berkata, "Berakhir sudah. Demi main game, aku benar-benar menjual porselen itu. Habislah, hari ini aku sangat bodoh." Bos Wang berkata, "Nona, jangan menangis. Meskipun porselen ini adalah karya kebanggaan kakekmu, tapi bagaimanapun juga, itu juga barang palsu dari 3 warna tang." Gadis itu berkata, "Siapa yang bilang padamu itu palsu? Dalam set porselen itu, ada sepotong 3 warna tang yang diturunkan dari nenek moyangku. Seseorang pernah menawar 20 miliar sebelumnya. Kakekku saja tidak bersedia menjualnya." Bos Wang terkejut. "Apa, 20 miliar? Teman Bos Wang berkata, "Hahaha, kamu luar biasa baru-baru ini. Kemarin kamu menjual gelas anggur perunggu senilai 1,2 miliar dengan harga 4 juta. Lagi-lagi hari ini menjual 3 warna yang senilai 20 miliar dengan harga 1 miliar. Gadis itu berkata, "Hei, katakan, ke arah mana pria itu pergi setelah membawa porselen itu?" Bos Wang berkata, "Ke arah pavilion Guian. Mei Peng sudah sampai di pavilion Guian." Kaki itu berkata, yang lagi menilai barang, tampilan hidup, glasir merata. Kondisinya juga masih baik. Aku juga punya unta seperti itu di rumahku. Jika kamu tidak bilang bahwa Wang Yodi yang menjualkannya padamu, aku kira cucuku yang diam-diam menjualnya." Baiwu bergumam, 3 warna tang diturunkan dari dinasti Tang. Sama persis. Mungkinkah 3 warna tang ini miliknya? Sistem berkata, kemungkinan 3 warna tang sama 100%, 100%. Kakek berkata, "Ada apa Tuan Bai?" Baiwu berkata, Tidak apa-apa, aku hanya tidak sengaja kena air panas." Baiwu bergumam, "Mungkinkah 3 warna tang ini dicuri oleh si gendut Wang?" Sistem berkata, "Si gendut Wang mencurinya 0%. Bukan Wang, terus siapa? Apakah cucu kakek ini yang menjualnya kepada si gendut Wang?" 100%. Kakek ini benar-benar membesarkan seorang cucu yang menghambur-hamburkan harta keluarga. Kakek berkata, 3 warna tang ini sedang dilelang, diperkirakan bisa dijual dengan seharga 24 miliar. Jika Tuan Bai tidak keberatan, aku akan membeli 3 warna tang ini dengan harga 18 miliar darimu. Bagaimana?" Baiwu bergumam, 18 miliar, itu tidak sedikit, apalagi barang ini memang miliknya. Baiwu berkata, "Kalau begitu, sesuai keinginan Tuan." Kakek itu berkata, "Baik. Ini adalah kartu namaku, jika kamu menemukan barang bagus di masa depan, kamu dapat menghubungiku kapan saja." "Baiklah, Tuan." Baiwu habis mendapatkan kartu nama terus keluar. Di situ tertulis nama kakek Cie Yongkang. "Mari kita sebut kakek Yongkang." Baiwu bertanya ke sistem. Gadis ini lari begitu terburu-buru, apa dia akan terjatuh? Sistem berkata, "Nona terjatuh 100%. Baiwu berkata, "Kakak pelan sedikit, hati-hati jatuh." Gadis itu berkata, "Aku, Xiao mana mungkin terjatuh? Percakapanmu sungguh kuno, apa kamu seorang lajang yang membosankan?" Baiwu berkata, "Kebaikan dibalas kejahatan, aku hanya baik hati mengingatkanmu." Baiwu bergumam, "Nona ini sungguh tidak bisa membedakan baik dan buruk." Xiao, bukankah dia cucu perempuan Tuan Che yang menjual barang kesayangannya sendiri dengan harga murah? Sistem berkata, "Cucu yang sangat suka menghamburkan harta keluarga 100%. Kebetulan sekali benar-benar dia." Tiba-tiba gadis itu tersandung. Baiwu pun ingin menolong, menangkap, dan berhasil menangkap. Xiao bergumam, "Trik apa yang digunakan orang ini? Kenapa aku sungguh terjatuh?" Orang-orang pada berkata, kemerosotan moral dunia semakin hari semakin buruk. Tidak bisa menahan diri di siang bolong begini. Benar-benar pengaruh buruk.
Xiao Xiao berkata, kamu, cepat lepaskan aku. Bai Wu berkata, seharusnya kamu yang harus melepaskanku bukan? Xiao Xiao pun malu. Bai Wu berkata, eham. Jika tidak ada urusan lain lagi, aku pergi dulu. Xiao Xiao berkata, berhenti. Bai Wu berkata, aku tidak melakukan apa-apa tadi, kamu jangan menuduh sembarangan. Xiao Xiao pun mengambil HP Bai Wu dan berkata, anggap saja kamu beruntung hari ini. Aku ada urusan mendadak yang harus diselesaikan. Berikan kontakmu dulu, lain kali aku akan mencarimu untuk menyelesaikannya. Bai Wu melihat kontak HP. Padahal sudah baik hati menolongnya. Tak menyangka aku mendapatkan seorang kakak untuk diriku sendiri. Bai Wu pun lagi memikirkan. Sekarang aku sudah punya uang. Aku berani menghabiskan lebih banyak. Lebih baik beli mobil dulu atau rumah? Di situ terlihat ada Bos Wang. Bos Wang berkata, nah, kepada siapa kamu menjual porselen itu? Dan jual harga berapa? Bai Wu berkata, dijual ke pemilik pavilion Guiyun seharga 18 miliar. Bos Wang berkata, oh baiklah. Bai Wu bergumam. Si gendut ini ternyata punya toleransi, dia bahkan tidak terkejut sudah kehilangan banyak uang. Bos Wang berkata, bocah sialan, kita lihat saja nanti. Mari kita ganti ke scene selanjutnya. Di situ Xiao Xiao mengintip kakeknya yang lagi memeriksa porselen itu. Xiao Xiao berkata, apa yang sudah dilakukan tidak dapat dibatalkan, lebih baik aku pergi dulu. Kakeknya berkata, gadis sialan, jangan bersembunyi lagi, masuklah.